Pak, ini minumnya ya. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Apa dia ya? Razak Abdurrahman, kamu telah menipuku. Aku akan balas kamu, Razak. Aldi? Aldi, Mami diculik, Aldi. Mami diculik? Mami gimana sekarang? Mei, siapa yang nyulik Mami? Razak Abdurrahman yang menculik Mami. Abdurrahman? Ada untungnya juga Razak Abdurrahman menyusup ke rumah ini. Jadinya Aldi memasang CCTV. Dan dengan itu, aku bisa memanfaatkannya untuk melihat Rehan dan juga Najwa. Mami kok bisa sama Aldi? Ini semua gara-gara Razak Abdurrahman, Dion. Aldi, cerita ke aku, apa yang udah terjadi? Aku juga belum diceritain sepenuhnya sama Mami. Sekarang kita udah di rumah Mami yang jelasin deh. Tadi Razak Abdurrahman telepon Mami. Dan dia mau ketemu sama Mami. Kita janjian di taman. Tapi setelah Mami ke taman, Mami malah dikasih obat bius sampai pingsan. Terus Mami di pinggir danau. Nggak tahu orang yang Mami tiba-tiba kabur. Mami telepon Aldi untuk jemput Mami. Udahlah, yang terpenting sekarang kita udah pasang CCTV kan? Iya, coba kalian lihat ya. Aku udah mengkoneksikan laptop ini dengan CCTV yang udah dipasang di rumah ini. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat dari sisi ruang tamu, dapur, kamar, dan juga teras depan. Dion, Mami mau lihat CCTV yang di dapur, Dion. Tuh. Mudah-mudahan Razak Abdurrahman akan berpikir 2 kali untuk datang ke rumah ini. Sepertinya suasana di rumah ini semakin lama semakin genting. Cepat atau lambat, Najwa akan tahu bahwa ayahnya, Razak Abdurrahman, masih hidup. Apalagi kalau dia tahu bahwa ayah kandungnya itu sering meneror orang-orang di sini. Najwa tidak boleh tahu kalau orang yang meneror keluarga Haryokusumo dilakukan oleh Abdurrahman. Aku harus segera meninggalkan rumah ini secepatnya. Sebaiknya aku bicara dengan Aldi. Aldi, aku mau bicara soal penting padamu. Ngomongin soal apa? Begini, aku dan Najwa sudah mengambil keputusan untuk pergi dari sini. Ini untuk kebaikan dirimu dan keluarga yang ada di sini. Apa rumah ini tidak nyaman buat kalian? Bilang aja kalau kalian perlu apa, aku usahakan untuk memenuhinya. Bukan Aldi, bukan itu alasannya. Kami senang tinggal di rumahmu. Aku sendiri sangat berterima kasih karena kamu sudah menampung aku, istriku, dan ibuku di sini. Dan itu aku hargai. Rehan, kamu bicara apa? Kamu tahu sendiri kan? Kita dari kecil bersama.
Kita berdua udah seperti saudara kandung. Apalagi yang disungkankan di sini? Ya Aldi, tapi cepat atau lambat aku harus meninggalkan rumah ini. Kami harus meninggalkan rumah ini. Tapi sebenarnya bukan hanya alasan itu saja. Aku mengkhawatirkan sesuatu yang lebih besar, Aldi. Jangan kamu bilang kalau ini masalah teror dari Razak Abdurrahman. Iya. Aku tidak mau sampai Najwa mengerti bahwa ayahnya adalah yang menjadi teror di rumah ini. Dan aku juga tidak ingin bahwa dia mengetahui kebenaran, tapi kita sendiri belum tahu bagaimana dengan kepastian yang sebenarnya. Apapun keputusan kamu, Rehan, aku gak bisa bilang apa-apa. Tapi aku mendukung kamu. Tapi aku saranin, ada baiknya kamu bicarakan ini dengan Najwa terlebih dahulu. Biar Najwa tidak salah paham soal ini. Ya, akan aku sampaikan itu pada Najwa, tapi aku harus bilang dulu padamu sebelumnya. Aku pikir itu yang terbaik. Dimanapun kalian akan tinggal, itu tidak jadi masalah buat aku. Yang aku harapkan, tali silaturahmi antara kita tidak terputus. Terima kasih Aldi. Terima kasih atas pengertian yang kamu berikan. Aku mau bicara pada Najwa sekarang. Najwa, Ada apa, Rehan? Kamu dari mana aja dari tadi? aku tidak dari mana-mana, cuma dari teras. Ada apa sih, Rehan? Kamu kayaknya lagi punya pikiran berat. Ya Allah, aku tidak bisa sembunyikan rahasia ini lebih lama. Najwa adalah istriku. Aku tidak ingin membuatnya gelisah atas sikapku selama ini. Dan aku juga tidak ingin terjebak dalam kebohongan demi kebohongan yang akhirnya membuatku tersiksa menghadapi Najwa. Ini sangat sulit kulakukan. Bisakah kita bicara hal penting sebentar? Ada apa? Aku ingin kita pindah dari rumah ini. Ada apa, Rehan? Kamu tiba-tiba banget mau pindah dari sini. Memangnya ada masalah apa? Atau mungkin kamu mulai merasa terganggu atas kecemburuan aku terhadap Anita? Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan Anita. Terus kenapa kamu kok tiba-tiba banget mau pindah dari sini? Kamu tahu alasan Aldi memasang CCTV di setiap sudut ruangan rumahnya? Itu karena Aldi sudah merasa terganggu dengan seseorang yang sudah meneror. Orang itu diyakini adalah Razak Abdurrahman. Dan dia adalah ayah kandungmu, Najwa. Ayah aku masih hidup. Ya. Rupanya kamu di sini. Aku cari kamu kemana-mana. Najwa, kenapa kamu kelihatan sedih sekarang? Apa ini berhubungan dengan ayah kandungmu? Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bisa menyimpan itu lebih lama lagi. Aku pikir kamu berhak mengetahuinya. Makanya aku mengatakan itu padamu.
Justru aku berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah mengatakan yang sejujurnya sama aku. Aku gak tahu selama ini ayah aku kemana. Bahkan aku dan ibu sempat meyakini kalau ayah udah meninggal. Tapi sekarang kenyataannya, ayah kamu masih hidup, Najwa. Dia ada di sini, di sekitar kita. Meneror keluarga Aldi dan kita tidak tahu apa alasannya. Mungkin aja ayah aku masih hidup. Tapi kenapa justru dia malah meneror keluarga ini? Sebenarnya ada masalah apa sih? Apa kamu mengetahui sesuatu yang aku nggak tahu? Apa aku harus bilang Najwa kemunculan Pak Abdurrahman untuk membalas dendam atas pengkhianatan yang dilakukan ayahku dan juga almarhum Om Haryo? Ya Allah, rasanya aku tidak sanggup jika harus melihat Najwa membenci aku karena masalah ini. Rehan, tolong katakan dengan jujur. Apa ya aku adalah orang jahat? Sampai dia meneror Aldi dan keluarganya. Aku tidak tahu, Najwa. Aku juga tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Yang aku tahu adalah dia sudah melakukan teror pada keluarga Aldi. Maafkan aku, Najwa. Aku harus bohong padamu. Mungkin saat ini lebih baik kamu tidak tahu alasan ayahmu meneror keluarga Aldi. Karena pada akhirnya, Najwa akan tahu bahwa ayahku juga terlibat. Kalau memang ayahku masih hidup, kenapa dia nggak datang menemui keluarganya? Kenapa dia justru malah meneror keluarganya Aldi? Apa menurut kamu ayahku nggak kangen sama keluarganya? Kamu pikir apa ibumu mengerti tentang ini? Dia tahu masalahnya? Saat ini ibu nggak tahu apa-apa. Tapi sebaiknya kita jangan kasih tahu ibu. Aku nggak mau kalau nanti ibu malah semakin stres mikirin masalah ini. Ya, kamu tenang saja. Aku juga tidak akan mengatakan ini pada ibu kamu, supaya dia juga tidak kepikiran. Makasih atas pengertian kamu. Oh ya, aku juga tidak akan mengatakan ini pada ibuku, karena kalau aku bilang, dia pasti akan bilang pada yang lain. Dan bisa tambah masalah. Karena bisa saja ibuku mengatakannya pada ibumu. Karena dia sangat tidak suka padamu, kan? Rehan, sekarang aku ngerti kenapa kamu mau membawa aku pindah dari rumah ini. Karena kamu gak mau masalah ini akan semakin besar nantinya. Ya, itulah yang aku inginkan. Aku tidak ingin kamu disalahkan karena apa yang sudah dilakukan oleh ayahmu pada keluarga ini, dan itu yang kuhindari. Aku setuju sebaiknya kita segera pergi dari rumah ini. Ya, makanya aku ingin memeriksa apakah rumah yang pernah kita tempati sudah selesai direnovasi dan sudah siap ditempati. Kamu setuju dengan itu? Aku ingin kita segera pindah supaya kamu tidak dapat masalah di sini. Kita memang harus segera pindah dari rumah ini. Kita udah terlalu lama numpang di sini. Nggak enak juga sama Hilda, Anita, dan juga Aldi. Terima kasih. Terima kasih, Najwa. Karena kamu sudah benar-benar mengerti tentang fakta yang sebenarnya dan bisa menerima lebih dari yang aku duga. Terima kasih banyak. Apa alasannya Rehan mengajak Najwa ke taman? Dan apa alasan mereka mau pergi dari sini? Apa jangan-jangan sebenarnya Rehan tahu kalau aku masih menyimpan perasaan cinta untuk Najwa. Dan dia takut kalau aku sama sekali tidak bisa menahan diri. Baiklah,
Jadi kita sudah sepakat untuk pindah dari sini ya? Oke? Aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Karena kamu adalah suami aku. Kamu imam aku dan aku yakin kamu tahu yang terbaik untuk rumah tangga kita. Najwa, aku berjanji akan membuat semua lebih baik. Terima kasih atas pengertianmu. Aku akan berbuat yang terbaik dan aku akan membuatmu lebih bahagia. Karena cepat atau lambat, kebahagiaan itu kita temukan. Aku akan perjuangkan untuk kebahagiaan kita. Aku berterima kasih atas pengertianmu. Hapus air matamu. Aku sadar. Pada akhirnya, Najwa dan Rehan tetap harus pergi dari sini. Dan itu untuk selamanya. Aku tahu. Mereka berdua adalah sahabat terbaik aku. Walaupun cinta segitiga ini sudah membuat kita berjarak, mereka tetap orang-orang penting dalam hidup aku. Dan aku harus ikhlas. Ikhlas untuk melepaskan mereka pergi dari hidup aku. Rehan. Kamu adalah orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini. Kamu memiliki Najwa. Orang yang kamu cintai dan juga mencintai kamu. Sedangkan aku hanya terpuruk dengan kesedihan aku sendiri. Kehilangan cinta sejati aku. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah aku miliki. Kamu minta maaf untuk Razak Abdurrahman. Apa yang kamu tahu tentang Razak Abdurrahman, Najwa? Aku memang gak mengetahui apa-apa soal masa lalu ayah aku. Sebagai seorang anak, aku berhak untuk meminta maaf. Karena ayah aku sudah meneror keluarga ini. Kamu gak perlu minta maaf untuk Razak Abdurrahman, Najwa. Karena dia adalah penjahat. Dia orang jahat dan tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi walau bagaimana, beliau adalah ayah kandung aku, Mami. Aku tetap harus minta maaf. Karena kekacauan yang sudah dibuat oleh ayahku. Kalau Najwa sudah tahu tentang Razak Abdurrahman, tidak menutup kemungkinan kalau Najwa akan mencari tahu di mana Razak Abdurrahman itu tinggal. Kalau sampai Najwa bertemu dengan Abdurrahman, Najwa akan tahu kalau dialah pemilik semua kekayaan ini. Kalau aku boleh tahu, sebenarnya apa alasan ayah aku melakukan teror kepada keluarga ini? Najwa tidak boleh tahu cerita yang sebenarnya. Orang bodoh tidak boleh menjadi pintar. Seekor lalat akan tetap jadi lalat selamanya. Razak Abdurrahman kenal sama Mami waktu kami masih sama-sama muda. Sejak dulu, Razak Abdurrahman sangat menyukai Mami. Tapi Mami tidak mencintai dia karena dia adalah penjudi. Dan banyak sekali pacarnya. Di antaranya ya
ibu kamu, Najwa. Astagfirullahaladzim. Ibu sama sekali nggak pernah bilang kalau ayah adalah seorang penjudi. Karena pasti ibu kamu nggak mau kalau sampai kamu sakit hati, Najwa. Tapi kamu kan tahu, Mami selalu berkata tentang kebenaran. Mami ngomong apa adanya, Najwa. Iya, Mami, aku tahu. Sekarang Razak Abdurrahman muncul lagi karena dia tahu Om Haryo Kusumo sudah meninggal. Mami yakin dia pasti cari Mami. Mau kejar-kejar Mami lagi. Atau dia balas dendam sama Mami. Karena Mami selalu menolak cintanya. Astagfirullahaladzim. Semoga nggak seperti itu ya, Mami, ceritanya. Mami tahu, pasti kamu ingin sekali mencari bapak kamu. Tapi kalau Mami boleh ingatkan sama kamu, lebih baik kamu nggak usah cari dia, Najwa. Karena Mami takut nanti ibu kamu akan sedih. Karena mengingat perilakunya yang nggak bertanggung jawab, Najwa. Mami juga mau minta sama kamu, tolong kamu jaga rahasia ini ya. Kamu jangan bilang sama siapapun tentang masa lalu Mami dengan Razak Abdurrahman. Ini adalah aib dari masa lalu Mami. Kamu janji sama Mami ya? Iya, Mami. Insya Allah aku nggak akan ngomong sama siapapun. Terima kasih, Najwa. Kamu memang perempuan naif, Najwa. Kamu tidak tahu kebohongan besar apa yang sudah aku lakukan untuk menipumu. Maafkan aku, Aldi. Aku sudah bilang semuanya pada Najwa. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku tahu, Re. Sangat sulit untuk menyembunyikan kebenaran selamanya. Cepat atau lambat. Aku juga yakin Najwa pasti akan tahu semuanya. Tapi aku hanya bilang pada Najwa, bukan dari keseluruhan cerita. Tidak semuanya. Maksud kamu? Aku hanya bilang bahwa Razak Abdurrahman yang meneror rumahmu ini, Aldi. Aku tidak bilang apa alasannya. Aku tahu. Kamu pasti khawatir. Aku juga khawatir sebenarnya kalau seandainya Najwa itu tahu apa sebenarnya alasan Razak Abdurrahman ini muncul. Ya. Tapi syukurlah karena dia setuju untuk pindah dari rumahmu ini untuk ke kontrakan. Aku bisa ngerti. Bagaimanapun juga aku mau ngucapin terima kasih sama kamu, Re. Karena kamu udah bisa meyakinkan Najwa soal ini. Paling tidak, dengan begini, kita masih punya banyak waktu. Oh ya, soal rumah. Aku akan nyari rumah buat kalian. Dan aku akan bayar semuanya. Tunggu, Aldi. Aku tidak bisa. Ini adalah tanggung jawabku, jadi biarkan aku yang melakukan itu. Enggak, Re. Untuk kali ini aku mohon kamu jangan menolaknya. Aku beli rumah itu, bukan untuk kamu, tapi untuk Najwa. Kamu tahu sendiri kan? Apa yang aku punya saat ini, itu juga miliknya Najwa. Papiku sudah mengambil semuanya dari Razak Abdurrahman. Bukan hanya papi kamu, Aldi. Tapi ayahku juga, kamu tahu kan? Ayahku bersekongkol dengan papimu. Bersekongkol merampas yang menjadi milik ayahnya Najwa. Jadi kamu tahu semua ini juga? Iya. Sekarang aku tahu. Aku tahu posisi kamu. Kamu sangat terpukul. Aku juga merasa terpukul dengan apa yang sudah dilakukan papi kita. Tapi sekarang aku nggak tahu harus ngapain lagi. Bagaimana caranya minta maaf sama Najwa? Yang aku rasakan juga sama, Aldi. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakan padanya. Mengatakan apa yang terjadi. Aku khawatir kalau itu akan mempengaruhi rumah tanggaku. Aku bisa mengerti posisi kamu, Re. Aku merasakan hal yang sama. Tapi cepat atau lambat, aku pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi tidak sekarang. Tidak bisa sekarang. Iya, Re. Tapi sampai kapan, Re? Kita harus menyembunyikan ini semua. Karena cepat atau lambat Najwa juga akan mengetahui semua ini. Dan ia membuat aku khawatir. Bagaimana kalau seandainya ayahnya sendiri yang membongkar kejahatan ayahnya kita?
Itu mungkin saja. Itu mungkin terjadi. Najwa bisa dipengaruhi untuk menuntut kita. Dan kita bisa bermusuhan. Najwa dan kita jadi musuh besar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu yang aku takutkan. Aku yakin sekali. Dia pasti ingin membalaskan dendam kepada ayah kita. Dengan cara menghancurkan kita berdua. Dion, tunggu Dion, Mami mau bicara sama kamu penting. Kalau mau bicara ayo ikut lari. Aduh, kamu kebangetan. Mami pakai sendal begini. Dion, tunggu. Apa Dion, sih, cemas banget? Najwa sudah tahu kalau Razak Abdurrahman itu ayahnya. Gimana dia bisa tahu, Mi? Apa ada seseorang yang ngasih tahu ke dia? Mami nggak tahu, Dion. Tapi yang jelas, Najwa tahu kalau Razak Abdurrahman itu sering menteror kita. Apa mungkin kalau Aldi yang ngasih tahu ke Najwa? Dion, sekarang udah nggak penting lagi siapa yang ngasih tahu sama Najwa. Yang paling gawat itu, Najwa mau keluar dari rumah ini, Dion. Terus gimana kalau Najwa benar-benar meninggalkan rumah ini? Apa Mami nggak mencegah dia? Mami nggak bisa, Dion. Alasan apa Mami untuk mencegah dia untuk keluar dari rumah ini? Najwa punya alasan lebih kuat untuk meninggalkan rumah ini. Apa mungkin karena sekarang Anita udah mulai mau mengganggu Rehan? Enggak, Dion. Najwa khawatir kalau Ibu Hasnah akan tahu bahwa mantan suaminya itu sering datang dan mengganggu dan mengacaukan keluarga kita. Oke. Jadi itu alasannya. Najwa ingin menghindari pertemuan antara Ibu Hasnah dan juga Abdul Razak. Tapi Mami pikir lebih baik Mami akan bicara sama Ibu Hasnah. Biar Razak Abdurrahman dirabrak sama Ibu Hasnah. Jangan, Mi, itu sama sekali nggak akan membawa keuntungan buat kita. Dion, berarti kamu setuju kalau Najwa keluar dari rumah ini? Dion, kamu jangan bilang sama Mami bahwa kamu sudah mencintai Najwa. Enggak, Mi, itu sama sekali nggak mungkin terjadi. Aku bukan pencinta wanita, tapi pencinta harta. Dan sekarang, kita harus pandai-pandai melihat momen. Di mana ada masalah, di situ kita cari peluang buat kita. Mami suka dengan pikiran licik kamu, Dion. Untung Mami percaya sama aku. Karena sebenarnya, aku nggak mau Najwa mengalami banyak masalah karena tekanan dari Mami. Bahkan dari Razak Abdurrahman sekalipun. Ini foto apaan? Kamu kerja gak pakai ini tau? Tapi semua orang-orang itu bernama Hasnah, Tuan. Yang namanya Hasnah itu umurnya 50-an tahun. Bukan nenek-nenek keriput seperti ini. Atau anak bawa kencur yang kamu cari. Maaf. Di Jakarta ini orang yang bernama Hasnah banyak sekali, Tuan. Kamu cari dia. Sampai ketemu. Mau ke ujung dunia pun kamu cari tahu. Baik, Tuan. Siap, Tuan. Hasnah,
seandainya kamu tahu betapa selama ini saya mencari-cari kamu terus. Anakku, kamu sudah dewasa dan wajah kamu sangat cantik sekali. Tuan, apa tugas saya sudah selesai, Tuan? Belum. Cari alamatnya, di mana dia tinggal. Maaf, Tuan. Tapi alamatnya ada di balik foto itu, Tuan. Hasna, ternyata selama ini kamu tinggal di sini. Kamu mengajak ibu untuk pindah ke rumah kecil lagi. Itu tawaran yang sangat memuakkan, Rehan. Tapi itu keputusan yang sudah kuambil. Lagi pula kita sudah terlalu lama tinggal di tempat Aldi, Bu. Dan rumahnya tidak terlalu jauh dari kontrakan yang dulu terbakar. Dan hanya rumah itu yang cocok untuk kita tinggali. Jadi kalau bisa kita pindah. Aduh. Kalau saya pindah lagi ke tempat itu, saya harus bertemu dengan perempuan berlemak itu lagi. Bisa-bisa apes hidup saya. Tapi ibu tetap tidak mau pindah, Rehan. Kalau kamu memang mau pindah ke rumah kontrakan itu lagi, silakan. Tapi nggak usah ngajak ibu. Ibu, kita sudah terlalu lama tinggal di sini, tidak enak merepotkan. Aku juga sudah bilang pada Aldi, tidak enak kalau terlalu lama di sini. Ibu adalah ibuku, ibu tanggung jawabku, jadi ibu harus ikut kami. Tapi kan itu cuma perasaan kamu, Rehan. Ibu yakin sebenarnya Aldi tidak terbebani. Malah pasti Aldi merasa senang kita tinggal di rumahnya. Karena kita ini sudah dianggap keluarga oleh dia. Iya, aku tahu kalau Aldi tidak akan merasa keberatan. Tapi kita sudah banyak merepotkan. Dan aku tidak mau terus begini, Bu. Nggak, Rehan. Pokoknya ibu tetap tidak mau. Kalau kamu mau pindah ke rumah kontrakan yang kecil itu, silahkan. Tapi ibu tidak sudi tinggal di rumah kontrakan yang kecil seperti orang miskin aja. Jadi ibu betul-betul tidak mau pindah bersama kami. Ibu mau tetap di sini. Mau tetap di tempat Aldi begini. Iya. Ibu akan tetap tinggal di sini. Dan kamu juga akan tetap tinggal di sini kan? Baiklah, kalau itu yang ibu inginkan, aku akan bilang pada Aldi untuk menampung ibu, sementara aku dan Najwa tetap akan pindah. Oh, jadi itu rencana kamu? Tetap meninggalkan ibu supaya ibu tinggal di rumah Aldi. Sehingga kalian berdua bisa bermesra-mesraan. Iya? Aku kan tadi minta ibu dengan cara baik-baik. Kalau ibu maunya tetap tinggal di sini, ya aku akan bilang pada Aldi bahwa ibu maunya di sini dan aku akan minta izin. Aku yakin dia tidak akan keberatan. Aku sendiri tidak akan memaksa. Kalau ibu punya anggapan lain, terserah ibu. Benar-benar kelewatan kamu, Rehan. Kamu memberi pilihan yang sama-sama tidak enak. Maunya ibu, ya kembali ke India bersama kamu dan Priti. Tapi itu kan tidak mungkin. Mau tidak mau, saya harus tetap di Jakarta. Supaya bisa menjadi satpam untuk kamu dan Najwa. Aku mau ketemu Aldi, sebentar. Tunggu, Rehan, tunggu. Ibu akan ikut pindah bersama kamu, Rehan. Karena ibu tidak akan tahan tinggal berjauh-jauhan dengan kamu, nak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak karena ibu bersedia tinggal di rumah yang kami sewa. Aku sangat menyayangi ibu. Dan semoga di rumah itu kita akan bahagia. Ya, kamu memang sayang ibumu, Rehan. Tapi kamu juga sangat menyayangi istri kamu itu. Dan itu yang membuat ibu tidak suka.
Ibu, berarti pergi dulu ya. Ibu doain ya semoga hari ini pemotretan bisa berjalan lancar dan aku bisa cepat pulang. Iya, Ibu selalu mendoakan supaya kamu selalu mendapatkan yang terbaik untuk masa depan kamu, karir kamu, dan juga jodoh kamu. Aduh Bu, kalau soal jodoh nanti dulu deh. Kan Ibu sendiri yang bilang kalau jodoh itu ada di tangan Allah. Sekarang aku cuma pengen fokus sama karir aku. Semoga aku bisa sukses dan aku bisa bahagiain Ibu. Amin, Ibu selalu mendukung kamu dan Ibu yakin kamu pasti berhasil. Karena kamu anak baik dan selalu berbakti. Ya? Bu, motor udah datang. Kamu perempuan yang hebat, Hasna. Kamu mendidik anak kita menjadi gadis yang baik dan sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Halo Pak. Halo. Dah. Narto, ikuti ojek itu. Siap, Tuan. Najwa, kamu itu harus tahu diri ya. Tidak pantas bagi seorang menantu mendahului mertuanya masuk ke dalam rumah. Kamu itu seharusnya tahu etika. Dasar menantu tidak tahu adat. Iya Bunda, aku minta maaf. Aku tadi buru-buru mau bawa barang sekalian bukain pintu supaya nanti Bunda bisa istirahat di dalam. Silakan Bunda. Dapat rumah yang panas lagi. Najwa, tolong bantu aku. Terima kasih sayang. Oke, yang ini biar aku saja. Mana itu Bu Atun yang jelek dan kampungan? Oh iya saya lupa. Dia kan bilang sendiri kalau dia sudah diusir dari rumah oleh suaminya. Leganya. Ibu tahu soal itu dari mana? Ibu pernah bicara dengan Bu Atun? Iya, memang dia sendiri yang bilang begitu sama ibu. Sekarang kita bisa hidup agak tenang di sini. Soalnya nggak ada tetangga seperti dia yang suka curiga dan suka memata-matai orang. Istighfar Bu, tidak seharusnya ibu bicara begitu tentang dia. Ibu harusnya berharap semoga dia bisa kembali ke rumahnya dan mendapat kehidupan normal. Tidak baik mengharapkan keburukan pada orang lain. Sudahlah Ren, sebaiknya kita nggak usah ngomongin lagi masalah Ibu Atun yang gak penting sama sekali itu. Sekarang lebih baik kamu urus istri kamu. Ajarkan dia etika dan sopan santun. Masa tadi dia meninggalkan ibu sendirian di luar sama supir taksi, sementara dia mau masuk ke dalam rumah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafkan ibu mertuaku yang sudah berbohong kepada suamiku. Ibu, mungkin ini hanya kesalahpahaman dan ketidaksengajaan darinya. Karena yang ku tahu, dia sangat menghormati ibu. Untung saja kamu tidak membawa Najwa tinggal di India. Kalau sampai dia tinggal di India, bisa-bisa dia ini dimusuhi orang satu kampung. Masalahnya, dia itu sama sekali tidak mengenal etika. Dan sama sekali tidak pernah menghargai mertua. Untung aja kita sekarang nggak lagi tinggal di India. Sudah cukup Bu. Sebaiknya jangan memperkeruh situasi. Aku yakin ini murni
kesalahpahaman dan ketidaksengajaan saja. Ayo ke dalam. Silakan. Kamu awas ya. Kalau sampai kamu menaruh guna-guna di rumah ini, saya akan mengawasi kamu terus-menerus selama 24 jam. Ya Allah, berilah hamba kekuatan menghadapi ibu mertua hamba ya Allah. Ngerti kamu? Aldi mau apa dia nih? Selamat siang Pak Aldi. Siang Pak Bambang, saya dapat kabar dari sekretaris Anda belum masuk hari ini. Lagi di mana ya? Iya Pak, saya sedang ini Pak, merintis ada satu proyek properti orang asing. Pak Bambang, mereka itu perusahaan asing. Mereka itu sangat memilih klien-kliennya. Apa mungkin Pak Bambang bisa berhasil dengan meeting itu? Insya Allah Pak, berkat doa Bapak biar proyek ini kita berhasil Pak. Kita mohon doanya Pak. Baiklah, kalau gitu saya akan tunggu kabar baik dari Pak Bambang ya. Mudah-mudahan kita bisa beruntung. Baik Pak, insya Allah Pak kita berhasil dan kita mendapatkan proyek ini Pak. Dan mendapatkan untung yang besar Pak. Pak Bambang, saya sama sekali tidak merendahkan Anda ataupun meragukan kredibilitas Anda. Kalau begitu, saya tidak akan ganggu lagi waktu Anda. Saya tunggu kabar baiknya ya. Selamat siang Pak Aldi, terima kasih. Siang. Gitu aja dicariin. Ternyata tidak salah keputusan aku untuk mempekerjakan Bapak Bambang ini. Dia ternyata punya kenalan orang-orang penting, bahkan perusahaan-perusahaan bonafit. Kita lihat aja nanti. Jam segini Najwa pasti lagi sibuk di butik. Itu artinya Rehan sendiri dong di kamar. Ini saat yang tepat untuk nunjukin puisi aku. Aku yakin pasti seneng banget. Kok kosong? Barang-barangnya kok pada nggak ada? Oh, mereka pindah? Enggak, itu nggak boleh terjadi. Soalnya aku belum puas balas dendam sama Najwa. Dia harus aku buat nangis darah. Dan kalau perlu secepatnya cerai sama Rehan. Anita? Kamu ngapain di sini? Aku lagi... Ini... Kamu pasti nyari Najwa kan? Iya, aku dari tadi nggak ngeliat Najwa di rumah. Makanya aku kesini pengen cek. Tapi kok nggak ada orang di sini? Apa mereka pindah kamar? Mereka udah pindah rumah. Apa? Mereka pindah? Aldi, kamu jangan bilang kamu berantem lagi ya sama mereka. Mereka alasannya apa coba pindah dari sini? Mereka kan enak hidupnya di sini, mewah. Anita, tidak semua orang bisa hidup dengan kemewahan. Dan tidak semua orang juga menyukai kemewahan. Mereka pasti akan memilih untuk tinggal di rumah mereka sendiri. Bagaimanapun juga kan mereka itu suami istri. Gawat. Kalau mereka nggak tinggal di sini lagi, aku akan kesulitan menjalankan rencanaku. Najwa bisa semakin mesra sama Rehan dan itu artinya aku akan semakin sulit memisahkan mereka. Kamu kenapa?
Kayak kamu lagi cemas. Kamu gelisah karena mereka nggak ada di sini. Aku kecewa aja mereka pindah secepat ini. Aku tahu kegelisahan kamu. Pasti di rumah ini dengan mereka pergi semakin sepi kan? Nggak ada siapa-siapa lagi. Iya, aku lumayan kehilangan Rehan. Dan Najwa juga. Oke, gini aja. Kalau kamu kangen dengan mereka, kapan-kapan aku antar kamu ke tempat mereka. Karena aku senang kamu udah bisa dekat dengan mereka. Tapi ingat, hanya kalau kamu kangen dengan Najwa, bukan Rehan. Untung cuma bercanda. Coba kalau Aldi beneran curiga, bisa ngamuk dia. Yaudah kalau gitu, daripada kita kayak orang linglung di sini, mending kamu ikut aku, kita belanja perlengkapan bayi, ya? Iya. Ayo. Aldi, kamu duluan aja ya. Mau panasin mobil dulu, aku mau ke kamar mandi. Foto ini suatu saat nanti pasti akan berguna. Nak, tunggu sebentar. Bapak manggil saya. Bisa kita bicara sebentar, Nak? Ada keperluan apa ya sama saya? Saya ayahmu, Nak. Ayah saya. Iya, ayah kandungmu. Maaf ya, sepertinya Bapak salah orang. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang mengaku-ngaku kalau dia calon ibu mertua saya. Dan sekarang Bapak mengaku-ngaku sebagai Bapak saya. Maaf ya Pak, saya nggak ada waktu untuk ngomong kosong ini. Nak. Nak, tunggu sebentar. Biar ayah jelaskan. Maaf ya Pak, ibu saya pernah bilang sama saya kalau Bapak saya ada di India. Jadi kalau Bapak mau nipu, lebih baik Bapak menipu di tempat lain. Dengarkan, ibu kamu tidak tahu keberadaan ayah. Jadi, kasih ayah kesempatan. Ayah akan jelaskan ini semua, Pak. Ya udah kalau gitu, saya akan mendengarkan cerita Bapak. Tapi kalau Bapak berbohong sama saya akan laporkan Bapak ke polisi. Kamu tuh benar-benar tegas. Dan kamu tidak mudah percaya dengan orang. Persis seperti ayah. Dan kamu cocok menjadi penerus ayah. Lebih baik Bapak tunggu sampai saya percaya sama cerita Bapak. Bapak ikut saya aja. Najwa? Kamu kok masih di sini? Bukannya kamu mau pindahan? Dion, iya tadi pindahannya udah selesai. Karena kan cuman bawa barang-barang sama peralatan rumah tangga aja. Kamu sendiri kok kamu ada di sini? Enggak, aku habis dari kantor Aldi. Terus aku kira mau mampir sini sebentar mau lihat gimana keadaan kamu di sini. Terus gimana? Udah ada pelanggan belum? Alhamdulillah Dion, udah mulai banyak yang pesen. Makanya sekarang aku di sini aku beresin semuanya dulu. Najwa, baru sehari aku ngeliat kamu. Rasanya lama sekali kita nggak ketemu. Kamu tetap aja bersemangat. Itu yang membuat aku mengagumi kamu. Ada apa Dion? Enggak. Aku cuman lagi pikirin omongan kamu barusan. Ternyata kamu pintar juga untuk mempromosi butik ini.
Enggak Dion, ini semua juga berkat bantuan dari teman-teman aku karena mereka juga post di media sosial mereka. Makanya cepat berkembangnya. Rumah aku pasti sepi nggak ada kamu dan juga Rehan. Iya, Dion, aku bisa ngerti tapi walau bagaimanapun semua orang kan pasti ingin memiliki rumah tangga yang mandiri. Termasuk aku dan juga Rehan. Apalagi Rehan itu adalah kepala keluarga. Dia yang harus membawa kemana arahnya rumah tangga kami. Kamu nggak masalah kan kalau aku temenin kamu di sini sampai Rehan datang? Nggak apa-apa. Lagi pula aku malah senang kok ada yang nemenin. Najwa, kalau misalkan kamu udah mau pulang, aku bisa anterin kamu. Nggak apa-apa Dion. Aku di sini nungguin dijemput sama Rehan kok. Sebentar ya. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa. Di situ kamu sedang apa? Ya, aku lagi selesaiin desain baju. Kamu gimana? Kamu jadi jemput aku nggak? Udah berangkat belum? Maafkan aku Najwa. Ada rancangan bangunan yang harus aku kirim dalam 3 jam. Makanya kemungkinan besar aku tidak bisa menjemputmu Najwa. Kamu tidak kecewa kan? Nggak apa-apa. Kalau gitu kamu selesaiin aja dulu pekerjaan kamu. Atau enggak, kalau kamu bolehin, aku juga bisa nebeng sama Dion kok pulangnya. Oh, Dion di sana? Baru datang? Dia baru aja datang, kata dia cuma mau mampir aja. Tapi kalau kamu nggak memberikan izin nggak masalah kok, aku bisa pulang sendiri. Oke, aku tidak keberatan. Tidak masalah. Makasih ya Rehan atas izin kamu. Salamku untuk Dion. Sampai jumpa di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada yang Papa kurang-kurangin. Papa lebih-lebihkan. Jadi kamu tahu, setelah perusahaan Papa hancur, Papa hilang segala-galanya. Jadi benar, kalau Bapak adalah ayah kandung saya. Tapi kenapa ayah tega meninggalkan ibu begitu saja? Bukannya ayah pernah bilang kalau ayah sayang sama ibu. Dia cinta sama ibu. Sampai detik ini, ayah masih mencintai ibumu. Tapi, ayah sudah kehilangan muka. Ayah tidak berani ketemu lagi dengan ibu. Ayah sangat malu. Tapi kenapa ayah tega menceraikan ibu? Apa ada yang salah sama pernikahan kalian? Tidak ada salahnya dalam perkawinan kita. Ini semua kesalahan ayah. Ayah tergoda dengan wanita yang bernama Selena. Mau denger? Priti, ayah belum selesai. Ayah kehilangan jejak kalian. Tapi alhamdulillah, Allah sudah mempertemukan kita. Lalu sekarang keadaan ayah gimana? Setelah kebangkrutan ayah mulai lagi bisnis ayah dari nol. Dan akhirnya, sampai sekarang ayah sukses.